Shalom, damai di hati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali diberi kesempatan untuk dapat bertemu secara virtual melalui channel YouTube kami. Kami begitu rindu tentunya memanfaatkan waktu yang baik ini. Kami baru selesai bergereja dan dengan kerinduan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dari bacaan mingguan kita Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Allah sumber hikmat dan pengetahuan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Engkaulah yang memiliki kehidupan kami. Maka Tuhan ajar kami untuk mempersembahkan yang terbaik sebagai persembahan kehidupan kami seutuhnya, untuk dipakai memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ada di hari Minggu yang kudus ini. Ada kerinduan hati dari kami untuk berbagi kebenaran firman. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti kehendak-Mu, menyampaikannya untuk menjadi berkat bagi setiap pendengar dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, pakailah setiap kami sesuai dengan apa yang Engkau percayakan kepada kami. Sehingga firman Tuhan diberitakan, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, para sahabat kami yang ada di channel YouTube ini, sekali lagi di sepanjang minggu berjalan kita membaca dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dan kita dihentar oleh satu tema mingguan, memberi persembahan dengan hati yang ikhlas. Sangat menarik bahwa kita sedang belajar satu bagian dari kitab Roma. Bapak Ibu Saudara, Roma adalah salah satu dari tulisan Rasul Paulus yang dia tujukan ya, baik secara pribadi maupun kepada jemaat, dan Roma tentu ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Keadaan mereka pada waktu itu, mereka ada di bawah tekanan, baik oleh orang-orang Yahudi, baik oleh para pemerintah Roma, tapi juga secara internal sebagai orang Kristen, mereka mengalami tekanan, mereka mengalami yang namanya kegalauan dalam mencoba memahami mengenai pokok-pokok iman Kristen. Sehingga saya rasa kita perlu melihat kitab Roma ini dibagi dalam dua bagian besar. Yang pertama yaitu ayat 1 sampai ayat 11 yang membicarakan mengenai pokok-pokok iman Kristen. Paulus pada waktu itu ada di Korintus. Mendengar ketika Paulus tahu keadaan jemaat di Roma, maka Paulus rasa perlu sekali untuk kembali menjelaskan mengenai pokok-pokok iman Kristen. Kita boleh lihat ya, kalau sepintas ketika kita buka judul-judulnya misalnya, kita akan ketemu ya di Roma pasal 1 di sini ada Injil itu adalah kekuatan Allah. Dia menjelaskan, Paulus menjelaskan mengenai Injil atau kabar baik. Kemudian dia juga menjelaskan di Roma pasal 3 bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Dan perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan. Orang berdosa seharusnya dihukum. Tetapi di Roma pasal 3 juga dia tuliskan bahwa manusia dibenarkan karena iman. Kemudian Abraham dibenarkan melalui iman. Kemudian dia bicara mengenai hasil pembenaran, mati dan bangkit dengan Kristus, dan seterusnya. Sehingga sekali lagi ada pokok-pokok iman Kristen yang kembali dijelaskan oleh Rasul Paulus. Seterusnya bahwa dari pasal 12 sebagaimana bacaan kita hari ini sampai pasal yang terakhir ada pasal 16. Kalau kita lihat di sini Paulus lebih bicara bagaimana orang Kristen itu hidup di tengah masyarakat. Bagaimana mereka menghormati pemerintah, bagaimana orang yang lemah harus menanggung orang yang kuat, dan berbagai pengajaran-pengajaran praktis dalam kehidupan yang ada di tengah persekutuan. Bagaimana menghidupi kasih, bagaimana menghidupi peribadatan yang benar, dan seterusnya. Nah, saya rasa ketika kita sudah memahami latar belakang ini,
Ini akan memudahkan kita semua ketika kita masuk pada bagian bacaan kita di hari ini, yaitu Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, ketika di ayat 1, Paulus, kalau saya bacakan dalam Alkitab Terjemahan Baru 2, begini dituliskan. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sangat menarik bahwa Paulus sebagai seorang rasul yang besar, tetapi Paulus menyapa jemaat Tuhan, orang-orang yang sedang mencari apa sebenarnya kebenaran di dalam Kristus, Injil itu. Paulus menyapa dengan sangat lembut, dengan sangat manis, dengan perkataan saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya sapaan sekedar basa-basi, tetapi Paulus hendak menyatakan kepada jemaat betapa dia mengerti apa yang sedang dialami oleh jemaat, sehingga sebagai seorang rasul dia memposisikan jemaat Tuhan yang ada di Roma itu sebagai bagian dalam persekutuan dengan tubuh Kristus itu, di mana Kristuslah yang menjadi kepala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada kata mempersembahkan dalam ayat yang pertama ini. Kata mempersembahkan ini sendiri, ini diambil dari kata bahasa Yunani dalam MTPJ, kita bisa baca paristanai, yang merupakan istilah peribadatan di bait Allah yang menunjuk pada kurban, tubuh, kehidupan. Ini berarti mengingatkan kepada kita semua bahwa yang dipersembahkan adalah seluruh kehidupan. Itu artinya baik pikiran, baik perkataan, baik perbuatan, itu harus dipersembahkan sebagai bentuk ibadah yang sejati. Artinya di dalamnya ada pengabdian kita sebagai ciptaan Tuhan kepada Tuhan Allah yang adalah pemilik dari kehidupan. Maka orang percaya dipanggil ketika nasihat ini disampaikan, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Kembali ya, Paulus memulai kan dengan dia menyatakan pokok-pokok pengajaran iman Kristen. Paulus ingatkan bahwa segala sesuatu terjadi karena kemurahan Allah, dan disinilah Paulus mengingatkan bahwa demi kemurahan Allah yang aku beritakan dari awal suratku ini, aku menasihatkan kamu supaya totalitas kehidupanmu, baik pikiran, perkataan, perbuatanmu itu dipersembahkan. Dan ingat, di sini dikatakan sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Ini harus digarisbawahi. Persembahan yang diberikan adalah persembahan yang dipersembahkan kepada Allah, sehingga menyadari ini karena kemurahan Allah saja, dipersembahkan kepada Allah saja, maka sudah sepatutnya kehidupan kita adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Dia adalah Allah yang kudus, maka tubuh kita adalah persembahan yang harus dikuduskan melalui darah Kristus. Pada penyerahan penuh kita berdosa, tetapi kita dibenarkan karena kasih karunia Allah. Persembahan yang hidup. Ini berbeda dengan persembahan kalau zaman dulu orang bawa anak domba harus mati dulu kemudian untuk dipersembahkan yang terbaik yang diberikan. Tetapi kalau bicara kehidupan kita, maka kehidupan yang hidup ini, yang kita hidupi ini adalah persembahan yang berkenan kepada Allah dan diikuti dengan itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada ayat 2 di sini diikuti dengan peringatan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu.
kata ini begitu terkenal ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lihat di sini bahwa Paulus memperhatikan sisi lain jemaat di Roma, bahwa kehidupan mereka itu telah menjadi sama dengan dunia. Orang-orang dunia digambarkan dengan mereka yang tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal Injil Kristus, dan bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan di dalam dosa yang telah merusak diri mereka sendiri, sehingga tidak hidup berkenan kepada Tuhan Allah. Maka jemaat harus dapat mengambil sikap dalam kemurahan Allah, karena kemurahan Allah melalui pertolongan Allah, dan untuk Allah dia mengambil sikap untuk mengalami perubahan, baik itu sikap, kelakuan hidup, cara hidup, perkataan, pikiran, dan apa yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah itu dapat dilakukan untuk memuliakan Tuhan dengan cara meninggalkan, memperbaharui ya, meninggalkan yang lama, kemudian mengenakan manusia yang baru dalam pengenalan yang benar akan Allah untuk hidup memuliakan Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, kata dunia bahasa Yunaninya yaitu aion, artinya masa yang sangat panjang. Ketika manusia dikuasai oleh dosa, itu berakibat panjang ke depan. Bukan hanya tentang hidup hari ini, tetapi kematian kekal dalam hukuman. Tetapi syukur kepada Allah karena kasih karunia kamu dibenarkan. Sehingga di sini jelas bahwa Tuhan Allah menghendaki semua ciptaannya untuk datang dengan pengakuan. Tidak bisa orang menyelamatkan diri tanpa kasih karunia Allah. Sehingga kita perlu bertobat, sehingga kita perlu menyerahkan diri kita sepenuhnya dengan pembaharuan budi kita. Budi dari kata Yunani nous, artinya perubahan kelakuan manusia, bukan hanya pada perubahan pikiran, tetapi memperbaharui diri kita dan memperbaharui hidup kita, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Disinilah kita melihat diri, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, mengkoreksi diri, melihat mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat selanjutnya. Paulus melanjutkan dengan berbagai nasihat di ayat 3 berdasarkan anugerah. Dia selalu kembali itu ya pada pengajarannya yang diberikan kepadamu. Hendaklah setiap orang jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan kepada kamu masing-masing. Saya cukup menggarisbawahi bahwa kita, termasuk pikiran kita, hendaklah diletakkan di bawah pikiran Kristus, kehendak Kristus, ketetapan Kristus, sehingga kita tidak memikirkan perkara-perkara yang besar dan kemudian mengabaikan apa yang ada di sekitar kita. Dalam tanggung jawab kita mengevaluasi diri, dalam tanggung jawab kita mengoreksi diri. Paulus dalam bagian di saat ini menyampaikan dengan tegas, bagi Paulus, masing-masing kepada manusia telah Tuhan Allah berikan karunia menurut ukuran pemberiannya masing-masing, sesuai dengan apa yang dipandang Tuhan cukup bagi orang-orang tertentu. Tidak ada salahnya tentu ketika kita berpikir tentang perkara-perkara yang tinggi. Tetapi apakah itu membangun kehidupan kita, membangun kehidupan persekutuan kita atau tidak? Ini yang perlu untuk kita tanyakan kembali. Selanjutnya ayat 4 sampai ayat 5. Dalam bagian ini Paulus mengingatkan sekali lagi bahwa kepala gereja adalah Tuhan Yesus Kristus, di mana kitalah tubuhnya. Kita terdiri dari anggota tubuh yang berbeda-beda,
Selanjutnya di ayat 6-8 dijelaskan karunia kita berbeda-beda, tetapi setiap karunia, setiap kecakapan kita, sekali lagi pakailah itu untuk memuliakan Sang Kepala, untuk dapat menyenangkan pemilik kehidupan ini, yaitu Tuhan Allah sendiri. Ada karunia bernubuat, ada karunia memimpin, ada karunia mengajar, banyak sekali. Lakukan itu dengan maksimal bagi kemuliaan nama Tuhan. Lakukan itu dengan kesadaran penuh bahwa apa yang saya miliki, yang kita boleh, yang kita mampu, yang adalah talenta yang kita punya, ini tidak kita dapat karena kita berusaha, tetapi karena pemberian Tuhan. Maka kita akan pakai itu dengan sepenuh hati untuk memuliakan nama Tuhan, apapun talenta kita. Sehingga orang yang mengajar, dia akan mengingat dalam pengajarannya agar supaya ada nama Tuhan yang dimuliakan. Seorang yang memimpin, dia akan mendirect orang-orang yang dipimpinnya untuk mengenal Kristus dengan kebenarannya. Seorang yang bernubuat, maka dia tahu yang dia sampaikan adalah apa yang Allah taruh dalam hidupnya. Dan itu dia sampaikan dengan bertanggung jawab. Karunia-karunia ini akan membuat jemaat dengan jemaat saling menolong. Karena tahu saling membutuhkan, harus saling menopang. Karena tahu bahwa apa yang saya punya dapat dilengkapi oleh anggota jemaat yang lain. Sebaliknya, yang saya tidak punya, maka saya bisa tetap untuk menjadi berkat dengan apa yang orang lain punya. Karena kami satu dalam persekutuan tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, karunia menasihati juga dituliskan. Menarik, saya mau sampaikan bahwa di buku MTPJ di sini pakai kata Yunani kaleo yang berarti memanggil. Dan ini dimaksudkan memanggil seseorang di samping kita untuk mendampingi dan memberi nasihat supaya iman kita kuat, dan nasihat itu harus didasarkan pada firman Tuhan. Entar cuma kasih nasihat, itu pun adalah karunia. Sehingga sekalipun kamu adalah anak muda, sekalipun kamu merasa belum punya kemampuan mengajar, tetapi kalau kamu diberikan Tuhan kemampuan untuk memberi nasihat, pakai itu untuk melihat, menjangkau kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Tidak sedikit anak-anak muda, orang percaya, anak-anak muda Kristen hari-hari ini punya masalah kesehatan mental. Mereka tidak punya tempat untuk berbagi. Karena mau bercerita di mana, rasa-rasanya tidak ada tempat untuk dapat berbagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita yang punya karunia untuk menasihati, hendaklah kita melakukannya untuk nama Tuhan. Kita mau berbeban dengan orang-orang di sekitar kita, dan karunia ini dari Tuhan, sehingga orang pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kita pakai kesempatan memberi nasihat kepada orang-orang yang terluka, yang berduka, yang kesepian, yang galau, yang pusing, memutuskan perkara, untuk dapat memasukkan ego kita, keinginan daging kita, sehingga yang terjadi orang bukan mengenal Tuhan tapi meninggalkan gereja. Orang akan saling membunuh, saling memukul, saling menjauhi, menjatuhkan. Tapi kita hadir untuk menyatakan firman dalam nasihat-nasihat kita. Sekali lagi, semua karunia diberikan Tuhan Allah, dan itu semua harus dipertanggungjawabkan, memuliakan nama Tuhan. Maka lakukan itu dengan iman yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita jemaatkah? Bapak Ibu pelayan khususkah? Pendeta, guru agama, penatua, diaken, siapapun kita dengan berbagai talenta kita, pakai untuk saling memperkuat tubuh gereja itu. Jangan malas belajar ya.
Penatua Diaken jangan malas belajar. Bukan hanya kami yang sekolah teologi atau Bapak Ibu karena sekolah teologi, tapi kita diminta semakin banyak tahu, semakin banyak dituntut dari kita. Dan dengan status pelayanan kita seharusnya kita lebih suka baca Alkitab daripada jemaat. Malu kalau jemaat 1 hari 5 pasal, kontorang tidak baca Alkitab ya. Kita semangat belajar memperlengkapi diri kita dalam kerja pelayanan sambil minta Tuhan kasih mampu supaya kita yang sudah dipercayakan sebagai hamba Tuhan ini dapat berdiri, dapat menyampaikan firman, orang diberkati mendengar pengajaran yang saya lakukan. Jangan berkecil hati dengan talentamu yang mungkin tidak sebesar orang lain. Ingatlah sumber hikmat dan pengetahuan itu Tuhan. Mintalah kepadanya, berdoa kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan. Membaca firman, boleh baca dengan berbagai sumber media yang ada di handphone, di gadget kita bisa pakai untuk mengakses agar supaya tentu kita dibekali dengan pengajaran-pengajaran yang baik. Terus bertumbuh, fokus pada kehidupan sekali lagi untuk memuliakan Tuhan. Sehingga ketika kita mempersembahkan persembahan kita, sebagaimana tema mingguan ini, maka kita akan mempersembahkannya dengan tulus ikhlas. Pelayanan, tulus melayani. Ketika kita memberi dalam persembahan diakonia dengan ikhlas. Ketika kita menasihati, kemudian orang yang kita nasihati menjelek-jelekan kita tidak keberatan karena kita melakukannya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah bisa jika kita mengandalkan kekuatan kita. Sumber hikmat, pengetahuan yang memberi karunia dan talenta adalah Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan dan jadi berkat. Tuhan pasti menolong kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dengan tulus ikhlas. Bagaimana Tuhan dapat menerima persembahan kita jika orang-orang di sekitar kita tidak melihat dari buahnya kehidupan kita yang telah ditebus itu memberi buah bagi sekitar kita ya. Mari menjadi berkat. Selamat hari Minggu untuk semuanya. Selamat tentunya melayani untuk para hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati dan terus memperlengkapi kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Kami tidak dapat balas kebaikan Tuhan, tetapi dengan hidup menyenangkan-Mu kami percaya Engkau memampukan kami. Tolong berkati, beri kemampuan, dan pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman saat ini Tuhan, berkati kami supaya banyak orang mendengar, menerima berkat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.